Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Hari Senin, tanggal 19 September 2022. Berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudara menyambut hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan yang begitu sungguh sangat menyayangi kami, mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tuntunan dan pertolongan-Mu di dalam sepanjang peristirahatan kami yang telah kami lalui. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu kami yakini, itu kami imani, bahwa itu hanya semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak dikatakan oleh firman pada saat ini di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 9 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirubuhkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Amin. Firman Tuhan.
Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu berjalan dalam kesetiaan. Bapak Ibu, jika ada orang yang terdekat dengan kita, baik itu pasangan hidup, baik itu bawahan atau rekan kerja, yang tidak setia, maka pastinya kita akan kecewa, kita akan sakit hati dan marah. Dalam bacaan kita menyatakan bahwa umat Tuhan tidak setia kepada Tuhan, di mana umat tidak memperhatikan ajaran Tuhan, serta tidak mau menaati perintah Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka menyembah Baal yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Padahal di Gunung Sinai, umat telah berjanji untuk melakukan firman-Nya. Ini kita dapat lihat dalam Keluaran 19 ayat 8. Jadi sebagai umat yang telah berjanji, maka layaklah bila Allah marah terhadap umat yang melanggar perjanjian itu. Dengan kemarahan Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita bahwa umat layak menerima hukuman yang digambarkan seperti makan ipu dan minum racun. Makan ipu ini sama seperti pohon yang getahnya beracun. Mereka tidak diizinkan lagi tinggal di tanah yang mereka duduki pada saat itu, melainkan akan diserang oleh bangsa-bangsa asing dan akan diserahkan di tanah bangsa asing tersebut. Jadi begitu mengerikan bencana yang akan menimpa mereka. Sampai-sampai mereka dinasehati untuk memanggil perempuan-perempuan peratap. Itu semua terjadi karena hukuman Tuhan yang akan menimpa mereka. Ketidaksetiaan kepada Allah atau penyembahan kepada sesuatu yang bukan Allah membuat Allah murka. Karena Dia adalah Allah yang mau kalau kita setia kepadanya. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang meminta loyalitas penuh dari umat. Jadi menjadi sangat jelas Bapak Ibu bagi kita bahwa Allah tidak bersedia dan marah jika hati kita menduakan Allah. Dia mau kita sebagai umatnya hidup setia dan taat kepada Dia sebagai satu-satunya Allah dan sumber kasih karunia. Dia mau kalau kita hanya berharap kepadanya, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu mari kita mengintrospeksi diri kepada siapa sajakah kita menyerahkan hidup kita. Jika kita ditempa masalah, siapakah yang kita cari terlebih dahulu? Jika ada keputusan yang harus kita ambil, firman Tuhankah yang kita jadikan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan tersebut ataukah bukan? Kepada siapa kita berharap dalam kehidupan kita? Apakah kepada Tuhan atau kepada manusia, atau bahkan kepada materi yang kita miliki? Mari Bapak Ibu kita hidup setia di hadapan Allah. Mari mendahulukan dan menomorsatukan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami senantiasa datang, tunduk dan membawa segala bentuk kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama. Sekiranya itu dapat membuat iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kekuatan kesehatan boleh kami nikmati di tengah-tengah menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan hari ini, biarlah itu boleh diberkati oleh Tuhan. Sekiranya kekuatan hikmat dari Tuhan boleh kami nikmati, sehingga kami dapat bersyukur di tengah-tengah mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat segenap umat Tuhan
yang dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah pemulihan. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang menjadi usaha untuk memperoleh kesembuhan, biarlah itu diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam menjalani masa yang lanjut usia, kekuatan pertolongan dari Tuhan, hiburan dari Tuhan, biarlah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah menjalani hidup yang lanjut usia ini, mereka selalu bersuka cita, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang ada. Tuhan menolong, menopang mereka. Hikmat kebijaksanaan menjadi bagian dalam pemerintahan mereka. Biarlah kami senantiasa merasakan kedamaian dari Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, membawa segala kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.